Oke, kembali lagi pada channel saya pada bagian 3. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang fungsi aritmatika. Di Python ada sebuah fungsi yang bernama round, misalkan bilangannya desimal, terdapat 3, 5. Kita bisa membulatkan variabel x ini dengan menggunakan round. Misalkan round x, kita lihat hasilnya, dia menjadi 4, dia membulatkan ke atas. Misalkan saya ubah menjadi 3,1, ternyata dia menjadi 3. Kita lihat hasilnya di 3,5, dia hasilnya menjadi 4. Jadi kesimpulannya, ketika dia ada di 0,5 ke atas, maka dia akan dibulatkan ke atas. Dan jika dia ada di 0,5 ke bawah, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Jadinya dia menjadi nilai 3. Seperti itu penggunaan round. Lalu selanjutnya kita mengenal ada ABS, atau bisa disebut dengan absolute. Absolute fungsinya untuk mempositifkan bilangan. Misalkan saya buat di sini minus 100. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi 100. Dia mempositifkan bilangannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi if. Fungsi if di Python berbeda dengan fungsi di bahasa pemrograman lainnya. Fungsi if di bahasa pemrograman lainnya biasanya dia diapit atau dibungkus dengan kurung kerawal. Tapi di Python kita tidak menggunakan kurung kerawal. Dia menggunakan statement (2), lalu dia harus berada agak ke dalam dari fungsi if itu sendiri. Jadinya jika kita membuat kode dan ingin kode tersebut berada di dalam if, dia harus ada di bawah dan agak ke dalam dari if itu sendiri. Jika teman-teman membuat dia di sini, maka kode pada bagian ini akan dianggap di luar dari if. Untuk jelasnya, mari kita coba. Oke teman-teman, untuk mengimplementasikan fungsi if, saya membuat skenario jika mengantuk tidur, jika tidak bermain. Bagaimana mengimplementasikannya di dalam coding Python? Mari kita coba. Kita komentar dulu di sini dengan menekan Ctrl/. Lalu kita membuat kita membuat variabel dulu. Misalkan is mengantuk. Mungkin agak aneh ya karena dicampur bahasa Inggris. Kita bisa pakai dulu is mengantuk, kita bisa buat true terlebih dahulu. Lalu kita panggil fungsi if. If bisa pakai kurung, bisa juga tidak. Kita pakai kurung saja. If is mengantuk, lalu kita tulis (2), kita mulai dari agak ke dalam dari fungsi if, maka print tidur, karena dia bernilai true. Jika tidak, kita buat else, lalu (2), kita print bermain. Oke. Sampai sini, lalu kita run, dia menjadi tidur. Karena is mengantuk bernilai true. Bagaimana jika kita ubah dia menjadi false? Kita run, bermain. Begitu teman-teman fungsi sederhana dari if. Oke, kita masuk ke fungsi if kombinasi, yaitu fungsi if or dan fungsi if and. Fungsi if or yaitu jika dua nilai yang bernilai salah satunya true, maka hasilnya true. Jika fungsi if and, jika salah satu saja value-nya bernilai false, maka hasilnya akan false. Saya membuat skenario untuk if or, yaitu implementasinya jika membawa KTP atau keep, maka catat data diri. Jika tidak membawa keduanya, maka pulang. Oke, untuk sementara kita
buat codingannya dulu yang untuk implementasi dari fungsi if or. Kita buat dulu variabel bernama KTP. Kita buat true. Lalu keep. Kita buat true juga untuk sementara. Lalu kita buat if-nya. If jika KTP, kita buat or. Keep jika KTP or keep, yang berarti jika KTP sama dengan true or keep sama dengan true, maka print catat data diri. Lalu else-nya, mohon maaf, tanda titik 2-nya jangan sampai lupa. Print pulang. Begitu. Bisa kita lihat hasilnya. Karena KTP dan keep bernilai true, maka dia catat data diri. Misalkan salah satu saja bernilai false, hasilnya menjadi tetap catat data diri. Karena dia salah satu bernilai true, maka hasilnya true. Tetapi jika keduanya false, maka hasilnya akan pulang. Fungsi or akan bernilai false jika semua data bernilai false. Untuk selanjutnya kita akan mengimplementasikan fungsi if n. Di mana fungsi if n ini saya buat skenario jika nilai 10 100, A 60 79, B 40 59, C dan di bawah 39 D. Untuk implementasi ini kita buat berdasarkan inputan user. Jadinya inputannya tidak ditulis di program langsung. Baik, kita hapus saja codingan yang untuk if or tadi. Kita mulai dengan membuat variabel nilai. Nilai sama dengan input. Input masukkan nilai. Perlu diketahui teman-teman, karena nilai ini bertipe data integer, maka input harus kita bungkus dengan int, integer, agar kita bisa memasukkannya, membandingkannya dengan sebuah nilai 80 100. Untuk lebih jelasnya kita tulis saja dulu nilai. Lalu untuk A, B, C, D kita bisa buat variabel dengan nama score. Kita buat kosong dulu. Oke, sekarang kita buat if-nya. If jika nilai lebih besar sama dengan 80 and nilai lebih kecil sama dengan 100. Jadinya dalam if ini akan ada yang berarti nilai itu berada di kisaran 80 dan 100. Jadinya 101 sudah tidak masuk di sini. Jadinya kita buat titik 2, kita tulis skornya. Jadinya dia A. Oke. Setelah itu kita buat else if. Kita bisa tulis dengan elif. Buat lagi nilai. Karena 80 dan 100 kita sudah tulis di atas. Sekarang kita buat nilai dengan rentang 60 sampai 79 yang bisa kita tulis nilainya lebih besar sama dengan 60 and nilainya lebih kecil sama dengan 80. Kenapa 80? Nilai 80 ini berarti 80-nya tidak masuk di sini. Dia berakhir di angka 79. Maka dari itu titik 2 skor B. Sama dengan B. Lalu elif untuk statement yang ketiga, nilai lebih besar sama dengan 40 and nilai lebih kecil dari 60. Dia ada di rentang 60 sampai 40 sampai 59. Titik 2 skor C. Oke. Sama dengan C. Lalu yang terakhir elif
jika nilai lebih kecil dari 40. Jadinya dia mulai dari 0, bukan 0, 40 ke bawah. Jadinya 39 sampai 0. Jadinya skornya D. Dan bagaimana jika user menginputkan 101 atau minus 1, 150 gitu misalkan. Kita buat else yang terakhir. Else, jadinya kita print, maaf, skor nilai tidak terdeteksi. Kita buat seperti itu. Terdeteksi. Oke, if else-nya sudah selesai. Jadi sekarang kita tampilkan skor. Skor print skor Anda adalah, jangan lupa isi F pada bagian depan, lalu kurung kerawal untuk memanggil variabelnya, skor. Oke, sampai sini. Sekarang kita coba jalankan. Masukkan nilai. Kita coba buat 10. Skor Anda D. Masuk ya teman-teman. Di bawah 39 yaitu D. Sekarang kita coba run lagi. Lalu kita buat 90. Skor Anda adalah A. Oke. Lalu misalkan kita coba input 103. Skor Anda adalah A. Maaf, nilai tidak terdeteksi. Skor Anda adalah. Bagaimana cara mengakali maaf nilai Anda tidak terdeteksi lalu skor Anda adalah? Jadi kita ingin cuma hanya menampilkan maaf nilai tidak terdeteksi saja. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena print yang terakhir berada di luar else if. Di dalam else if muncul hasil akhirnya yang ini, yang otomatis juga setelah ini tereksekusi, print yang selanjutnya juga akan tereksekusi. Dan untuk mengatasinya kita membuat if lagi. If kita cek skornya. Skor jika sama dengan 0, maka tidak sama dengan 0, maka print yang di sini. Jangan lupa T2. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Masukkan nilai 103. Sudah muncul. Maaf, nilai tidak terdeteksi. Dan skor ini, dan skor Anda adalah tidak muncul. Kita coba lagi, rerun. Masukkan nilai 100. Skor Anda adalah A. Apa artinya ini? Skor Anda adalah akan ditampilkan jika skor tidak bernilai 0. Pada saat else pada bagian ini dieksekusi, itu berarti skor bernilai 0. Seperti itu teman-teman. Jadi satu lagi fungsi yang bisa kita ketahui dari if itu adalah fungsi tanda seru ini, yang berarti tidak atau negasi dari variabel atau apapun itu. Misalkan skor yang pada sintaks ini berarti skor tidak sama dengan 0. Begitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Semoga video saya yang bagian ketiga ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Maaf atas banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan sampai jumpa di video saya yang bagian keempat.